Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Nurmansyah, dosen pada jurusan Ilmu Administrasi Negara, Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar. Saya bergabung di Universitas Tidar pada tahun 2022. Bidang ilmu saya adalah Politik dan Hubungan Internasional. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan PDD UKT-PT bidang pengajaran pada mata kuliah Organisasi Internasional yang meliputi DIA, yaitu Delivery, Interaction, Assessment. Mata kuliah Organisasi Internasional merupakan salah satu mata kuliah di program studi S1 Ilmu Administrasi Negara yang ditawarkan pada semester genap dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini membahas organisasi internasional melalui konsep, teori, aktor, proses pengambilan keputusan, dan dinamika kelembagaan. Pembelajaran mencakup organisasi internasional utama, aktor non-negara, serta peran organisasi internasional dalam tata kelola global dan penanganan isu internasional. Mahasiswa dilatih menganalisis secara kritis kewenangan, kinerja, keterbatasan, dan konsekuensi politik organisasi internasional berbasis literatur dan studi kasus. Dalam mata kuliah organisasi internasional, mahasiswa akan mempelajari tentang 1. Orientasi mata kuliah dan pengantar organisasi internasional, 2. Definisi dan ruang lingkup organisasi internasional, 3. Profil dan dinamika Perserikatan Bangsa-Bangsa, 4. Profil dan dinamika ASEAN, 5. Profil dan dinamika Uni Eropa, 6. Teori organisasi internasional 1 mencakup realisme, internasionalisme liberal, dan institusionalisme neoliberal, 7. Teori organisasi internasional 2 yang mencakup konstruktivisme, Marxisme klasik, dan teori kritis. 8. Aktor non-negara dalam tata kelola global yaitu masyarakat sipil. 9. Aktor non-negara dalam tata kelola global yaitu organisasi non-pemerintah internasional atau NGO. 10. Isu internasional dan peran organisasi internasional dalam isu keamanan dan konflik. 11. Isu internasional dan peran organisasi internasional dalam isu pengungsi dan migrasi, serta 12. PJBL berupa analisis internasional, proses pengambilan keputusan, dan peran organisasi internasional yang akan dilaksanakan secara tatap muka di kelas sebanyak 3 pertemuan. Capaian pembelajaran lulusan adalah mahasiswa mampu 1. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. 2. Menguasai konsep teoritis secara umum, ilmu politik, dan teori sosial. 3. Mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data. 4. Mampu menganalisis risiko dan melaksanakan program mitigasi risiko terhadap implementasi kebijakan. Serta 5. Dapat mengusulkan ide atau gagasan reformasi kebijakan dan manajemen pelayanan publik. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah adalah mahasiswa mampu menganalisis konsep, teori, aktor, proses, dinamika, dan peran organisasi internasional dalam tata kelola global serta penanganan isu internasional dengan sub JPMK 1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan ruang lingkup organisasi internasional serta relevansinya dalam hubungan internasional dan tata kelola global. 2. Mahasiswa mampu menganalisis profil, mandat, struktur, dan dinamika organisasi internasional utama. 3. Mahasiswa mampu membandingkan teori-teori organisasi internasional untuk menjelaskan perilaku dan kinerja organisasi internasional. 4. Mahasiswa mampu menganalisis peran organisasi internasional dan aktor non-negara dalam tata kelola global serta penanganan isu internasional. Serta 5. Mahasiswa mampu menyusun dan mempresentasikan analisis berbasis studi kasus mengenai proses pengambilan keputusan dan peran organisasi internasional dalam isu internasional. Metode pembelajaran untuk mencapai capaian pembelajaran meliputi ceramah interaktif, diskusi dan tanya jawab, serta asesmen yang didukung dengan komponen keaktifan dan partisipasi diskusi dalam kegiatan pembelajaran, pemaparan studi kasus, pelaksanaan PJBL yang menganalisis isu organisasi internasional dalam bentuk presentasi argumentatif, serta evaluasi dalam bentuk tugas terstruktur berupa review, kuis, ujian tengah semester tertulis, dan ujian akhir semester berupa penyusunan esai. Mahasiswa ditujukan untuk mampu berpikir kreatif dan kritis berbasis literatur dan data yang mutakhir. Penilaian dilakukan dengan mengacu pada peraturan akademik Universitas Tidar, yaitu 1. Tugas terstruktur sebesar 5%,
2. Kuis sebesar 5%, 3. UTS sebesar 20%, 4. UAS sebesar 20%, 5. Analisis partisipatif sebesar 5% dan hasil proyek sebesar 45% dan di total 100%. Sistem penilaian tercantum dalam rencana pembelajaran semester dan disepakati bersama mahasiswa pada pertemuan pertama kuliah. Selanjutnya, saya akan menyampaikan video praktik pembelajaran mata kuliah organisasi internasional pada perkuliahan pertemuan kedua, yaitu definisi dan ruang lingkup organisasi internasional. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman semua. Siang. Oke, sudah sarapan semua? Sudah. Oh, belum. Nggak apa, bagi yang belum nanti sarapan yang nggak kalah bernutrisi ya dengan materi gitu ya. Ya kan kata kuncinya nutrisi ya. Nutrisi. Oke teman-teman semua, jadi di pertemuan kedua ini saya akan menyampaikan seperti yang sudah teman-teman terima di RPS, bahwasanya hari ini adalah jatahnya dari definisi dan ruang lingkup. Nah, kemarin di pertemuan pertama di topik pengantar teman-teman sudah banyak membahas ya, tebak-tebak nama negara, tebak-tebak nama sungai yang banyak dikonflikkan seperti sungai Mississippi, sungai Nil, sungai yang sekian, tapi sungai Barito, sungai Manggis enggak termasuk ya. Oke. Nah, hari ini kita akan lebih masuk ke dalam inti dari materi organisasi internasional. Jadi pertemuan kedua ini arti pentingnya adalah ini menurut saya nanti teman-teman bisa rasakan sendiri, ini adalah bekal bagi teman-teman untuk mengambil materi 1 semester ke depan, karena ini nanti dasar dari teori, dari analisis, dari studi kasus, semuanya berasal dari sini. Makanya kalau teman-teman lihat RPS itu bobot di pertemuan kedua ini agak sedikit lebih besar daripada yang lain gitu ya. Oke. Nah, kemudian struktur materi yang akan saya bahas pada hari ini mencakup 5, yaitu bagaimana untuk memulainya. Ya, ini teman-teman dari administrasi negara, dengar kata internasional itu mungkin nggak setiap kuliah. Nah, bagaimana kita mulai gitu loh. Bagaimana kita mencoba mulai. Kemudian kita flashback mata pelajaran sejarah dulu waktu SD, SMP, SMA, teman-teman. Barangkali nanti kita ulang di sini sedikit. Terus jadi organisasi internasional itu apa? Terus kemudian mengapa saat ini kok sebutnya internasional? Apakah zaman dulu itu enggak? Nah, lalu pembacaan kritis dan juga refleksi, ya sama dengan kesimpulan lah. Nanti di akhir akan ada penilaian untuk teman-teman. Saya ada pertanyaan, teman-teman silahkan menjawab. Nah, namanya exit poll lah, kalau itu aja teman-teman jawab langsung pulang gitu ya. Oke. Nah, kemudian tujuan pembelajaran juga perlu saya sampaikan bahwasanya setelah sesi ini teman-teman yang pertama mampu menjelaskan pengertian dari organisasi internasional, yang kedua mengidentifikasi ruang lingkup kajian organisasi internasional, dan yang ketiga menyampaikan argumen dan merespons pertanyaan pemantik. Jadi kelas ini akan lanjut, kalau setiap ada pertanyaan pemantik teman-teman jawab. Kalau nggak ada yang jawab ya udah pulang kita gitu ya. Tapi ya nanti 0 nilainya, keaktifan 0 ya kan gitu kan. Nah, teman-teman boleh mengajukan pertanyaan kapan saja, tanpa harus menunggu saya selesai menyampaikan materi. Jadi daripada teman-teman lupa, langsung aja nanti tanya. Oke ya. Nah, terus kemudian bagaimana memulainya? Karena ini tanda tanya, maka biar kelas kita mulai, saya juga akan tanya. Menurut teman-teman, ini gambar apa? Peta dunia. Peta dunia. Ada yang mau ngacung? Belum ada. Oke, nggak apa-apa. Ini peta dunia. Oke, tak tulis dulu di sinilah. Tadi namanya apa? OI. Gini dulu, Miss. Organisasi internasional agak di bawah sini. Oke. Dan jawab berarti lanjut. Kemudian, kalau ini apa? Sama. Tapi lebih ada detailnya. Oke. Namanya siapa, Mbak? Iza. Oke, tak tulis di sini ya. Nanti biasanya saya foto buat jadi bukti keaktifan gitu. Oke. Mbak Iza. Lanjut. Kalau ini apa? Oke, Mas. Lebih lengkap, spesifik ada berbagai negara, mungkin bisa Oke. di dunia ini ada berbagai negara-negara. Oke, tadi peta 1 utuh, sekarang udah dibagi-bagi ya, jadi banyak. Oke, Mas siapa namanya? Mas Reza. Belakangnya Mas Reza tadi kayaknya ngomong. Peta dunia yang dilengkapi dengan negara-negara serta batas-batas wilayah. Oke, Mas siapa? Ihsan. Ihsan. Oke, lanjut ya. Kalau ini, bedanya apa? Tadi gambar pertama dengan gambar ini?
Oke, Mbak. Ya. Kalau misal peta pertama itu hanya gambaran alamnya. Oke. Dalam artian kalau di zaman dulu tetap sama, apabila di sampingnya itu udah terbagi-bagi di dalam suatu kegiatan. Oke. Berarti Iza kuadrat ya, udah 2 kali. Oke. Oke, benar sekali Mbak Iza. Terus kemudian kita flashback ke mapel sejarah. Teman-teman masih ingat gambar yang ada di sebelah sini? Sudah tak tulis ya, sekarang versus perang dingin. Perang dingin itu perang apa? Oke Mas. Itu perang antara Amerika yang membawa ideologi kapitalisme, serta Uni Soviet yang membawa ideologi sosialisme. Oke. Sekarang sudah masuk di sini ya, berarti perang dingin. Tak tulis di sini. Mas siapa namanya? Fadil. Gini, benar? Fadil. Oke. Benar ya. Terus ini? Ini sekarang versus perang dunia 2. Bedanya apa dengan yang ini? Ya, dari sini udah beda ya. Ini Indonesia tuh warnanya kuning, tulisannya nek teman-teman nanti materi tak share, tulisannya Netherlands. Masih Belanda, masih punya Belanda. Sekarang kan sudah bendera sendiri. Ini Afrika, di sini tulisannya France, milik Prancis, France, milik Prancis. Jadi sudah beda. Ya kan? Ini berarti perang dunia 2. Terus lanjut. Bedanya apa? Beda lagi. Bedanya di mana? Di sini masih ada Ottoman Empire. Di sini sudah ada banyak negara, Turki, Serbia, dan lain-lain. Beda toh? Nah, kita tulis di sini. PD 1. Perang dunia. Bukan PD percaya diri, perang dunia. Oke. Tadi setelah kita bahas perang dunia 1, sekarang mundur lagi ke sini, yaitu ke Westphalia. Westphalia itu perjanjian damai antara waktu itu kelompok negara yang mewakili Protestan dengan Katolik. Mereka berperang untuk menggulingkan kekuasaan Romawi. Terus perang 30 tahun, damai, dikasih negara masing-masing. Ya, tadi kemunculan Belanda, Spanyol, Perancis itu sebagai negara itu awalnya dari sini. Nah, negara-negara itulah yang mengkoloni negara-negara yang merdeka di sini. Makanya tadi mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan, kenapa sih kok negara itu ada yang wilayah geografis, ada yang tidak geografis, atau negara benderanya sama dan seterusnya. Itu awalnya dari pembagian kemerdekaannya. Oke, terus kemudian kita mundur lagi. Beda nggak? Beda jauh? Jauh. Sekarang udah nggak berbekas ini. Mongolian Empire sudah ada beberapa negara sekarang. Jepang, Mongolia, Cina, Uzbekistan, dan seterusnya. Roman Empire, Kekaisaran Roma sudah berapa negara. Dan ini Alexander the Great sudah berapa, Khalifat sudah berapa. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwasannya apa yang terjadi sekarang ini bukan sesuatu yang tiba-tiba. Tentu ada landasan ide yang menyertai, ada proses-proses baik itu perang, konflik, kerjasama, dan seterusnya, sehingga lahirnya namanya organisasi internasional gitu. Nah, ini adalah gambaran dunia yang sekarang. Oke, lanjut ya. Jadi organisasi internasional itu, teman-teman AN tentunya pernah di semester 3 kalau tidak salah mengambil mata kuliah teori organisasi. Nah, biasanya ini buku yang sering dipakai, Baum dan Rowley. Dia ngomong bahasanya alat mencapai tujuan komunitas manusia yang memiliki kepentingan, berhubungan dengan lingkungan, dan menyesuaikan dengan peraturan. Itu disebut organisasi. Nah, internasional tadi kita sudah telaah saat ini, yaitu bisa dimaknai sebagai dua. Inter itu ya antar, nasional itu nation itu bangsa, antar bangsa. Ternyata antar bangsa itu bentuk dunia saat ini. Nah, dulu kan empire berarti antar empire, kan nggak sama dengan sekarang. Antar koloni dan sebagainya kan nggak beda dengan sekarang. Makanya namanya sekarang organisasi internasional. Nah, kemudian 3 cara memahaminya bagaimana? Ini menurut Thompson and Snydal, teman-teman bisa klik nanti, bisa baca di sini. Dia menjelaskan ada 3 cara untuk memahami. Yang pertama adalah institusi organisasi, yaitu ada di sini. Terus kemudian ada rezim. Dan yang terakhir ada tatanan. Gampangnya teman-teman, institusi itu ya bentuknya.
PBB, apalagi? WHO, yang kemarin barusan Messi kalah di final? FIFA. Nah, terus kalau rezim, WHO ngatur apa? Kita kemarin beli vaksin karena rekomendasi siapa? WHO, berarti rezim kesehatan. Ada lagi rezim buruh, ada lagi rezim olahraga. Tapi di atas itu adalah organisasi. Nah, tatannya itu adalah ide yang mendasari pengaturan dunia. Ide apa yang mendasari sehingga saya membuat organisasi-organisasi ini? Gitu. Nah, ini teman-teman silahkan bisa jawab mana yang A, B, dan C. Ini masuk mana? Siapa yang ngomong? Oke, siapa namanya? Niken. Betul? Betul. Ini tak ulak-alik. Ini ada tulisannya rules, norms, lagi ngumpul gitu-gitu. Pilihannya B apa C? Oke, siapa Mbak? Mbak Lili. Wah, nggak cukup sini. Oke, bener yang B. Terus yang terakhir yang C ini hasilnya ide. Ya kan? Di sini ada gearnya, ada apa? Jalan, berarti dia di tatanan dunia. Jadi, oke. Tadi kan di internasional ada tatanan dunia dan antar bangsa. Oke. Bedanya apa dan siapa yang buat dan untuk apa? Oke. Mas Reza tadi ya. Berarti Reza Kuadrat. Nah, Mas Reza tadi tanya, apa bedanya internasional dengan tatanan? Internasional itu bisa dipahami dua tadi teman-teman. Bahwasanya teman-teman berhubungan dengan bangsa lain, itu internasional. Yang pertama. Tetapi juga bisa pahami sebagai tatanan, karena saat ini aturan dari segala macam urusan di dunia ini itu berbasis internasional, berbasis antar bangsa, bukan lagi antar imperium, bukan lagi antar agama, bukan lagi antar kerajaan saat ini posisinya. Gitu. Oke, ada klarifikasi? Oke, lanjut ya. Mengapa saat ini tatanan internasional? Nah, tadi sudah dibahas oleh teman-teman semua lewat tanya jawab kita tadi. Kenapa? Ya karena kita bergeser. Jadi yang awalnya bentuknya banyak menjadi kecil-kecil dalam unit negara bangsa. Gitu. Oke. Mungkin mau konfirmasi lagi Ya. mengapa organisasi internasional itu tidak bisa cukup dipahami sebagai lembaga formal saja? Oke, gampangnya gini Mbak. Kalau kita hanya memahami sebagai lembaga formal saja, misalnya sekarang kan ada perang itu di Gaza. Dewan Keamanan PBB sudah mengeluarkan banyak resolusi. Harusnya diikuti kan? Tapi kenapa sampai sekarang masalah tidak terselesaikan? Ya karena ada veto. Ya kan, veto dari Amerika Serikat, ada hambatan-hambatan lain. Makanya organisasi internasional itu tidak cukup lembaganya, karena lembaganya harusnya sudah menyelesaikan. Tapi ternyata ada banyak faktor lain yang membuat lembaga itu tidak berdiri sendiri sebagai satu faktor keberhasilan atau kegagalan. Nah, itu Mbak. Berarti Mbak Iza IB ya? Ya kan? Pangkat 3. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, ini tadi pertanyaan dari Mbak Iza. Organisasi internasional itu adalah hubungan antara aturan dan kekuasaan. Kita nggak bisa cukup membahas aturan, nggak bisa cukup membahas yang ada di sini. Tapi harus membahas di sini dan di sini. Ini tadi, ibaratnya di sini karikatur itu dunia itu diibaratkan sebagai balon, yang nyoblos itu ternyata ya 5 orang ini. Amerika, Cina, Rusia, Perancis, Inggris. Sekali mereka bilang tidak. Mereka bilang iya, semua sepakat iya, jalan. Perang berhenti, mereka pengen berhenti, nggak pengen berhenti, nggak akan berhenti, gitu. Oke, bisa dipahami ya? Oke, nah ini ada foto saya sama Mas Ivan ya. Jadi kita bahas tatanan global itu adalah patchwork. Patchwork itu tambal sulam atau tumpang tindih. Nah, patch itu kan teman-teman main PES ada patch ya buat seragam, buat logo itu. Nah, tatanan global itu juga ternyata adalah hasil dari tambal sulam. Buktinya apa? Tadi saya bahas bahwasanya PBB punya Dewan Keamanan kan? Ternyata Trump itu bikin yang namanya Board of Peace. Padahal sudah ada Dewan Keamanan. Terus dia bikin Board of Peace, ya tumpang tindih tambal sulam, akhirnya kita semua bingung nih mau diselesaikan pakai apa. Nah, itu organisasi internasional secara realitanya seperti itu. Gitu.
Nah, terus kita perlu membacanya secara kritis. Ini ada buku yang saya kira bagus, tapi bukan yang ini bukan buku, ini cuma tulisan biasa. Yang milik Lake et al. Dan Ben Abdallah, dia ngomong bahasanya tatanan itu bersifat perintah dan mengikat. Jadi kalau teman-teman berada di dalam suatu ekosistem, suatu tatanan, itu tuh teman-teman dipaksa dan diperintah. Mau tatanan apapun. Seperti dulu zaman Perang Dingin, kapitalis dan sosialis. Semua kan sama-sama ekspansif, sama-sama memaksa untuk mengikuti ide-ide yang dilontarkan oleh dua pihak itu. Nah, ternyata juga yang menentukan adalah ada hierarki pengetahuan, bangsa, kepentingan, dan kekuasaan. Untuk kita bisa mencapai setara, itu sampai saat ini realitanya tidak bisa ditemui. Amerika masih dominan, Barat masih menguasai ilmu pengetahuan. Sekarang teman-teman misalnya ada persepsi sekolah di Indonesia sama di Eropa. Persepsi teman-teman seperti apa? Pasti beda. Ya nggak pasti sih, tapi biasanya itu, yang Eropa lebih keren, yang Indonesia, ya gitu, biasanya. Nah ini adalah suatu, ya dibentuk seperti ini. Ini kan yang menguasai kan Eropa, ya toh? Ini Eropa juga, walaupun ada keterlibatan Jepang juga ya. Ini juga Eropa, walaupun ada Jepang. Ini Amerika dan Eropa, terus ini semua sekarang jadi milik Amerika, kan gitu. Pak, saya mau tanya. Oke. Kan itu tatanan bersifat memaksa dan perintah atau mengikat. Ya. Lalu jika ada suatu negara yang dia itu menutup diri dari dunia internasional, apakah negara tersebut itu bisa atau berhak untuk mendapatkan benefit dari organisasi internasional gitu? Oke, pertanyaan yang bagus, Mas Dian, keren. Ini tak kasih QBA langsung. Ya kan? Ketika suatu negara mengisolasi diri, bagaimana nasibnya? Kan gitu. Kembali lagi Mas, bergantung pada kepentingan dan kekuasaan. Sebagai contoh, Libya dulu menutup diri dengan cara mau bikin mata uang sendiri, mau ngelola minyak sendiri. Apa yang terjadi pada dia? Diinvasi oleh Amerika Serikat karena ada ini. Tapi sebaliknya, negara-negara yang juga dalam tanda kutip mengisolasi diri dan tidak terlalu terlibat dalam banyak konflik, negara-negara kecil di Eropa. Teman-teman lihat kualifikasi Euro, ya, ada Kepulauan Faroe, ada Liechtenstein, ada Gibraltar, negara-negara kecil itu. Mereka nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi bergantung ada di sini, Mas. Kalau Amerika menaruh kepentingan di situ, ya sudah, karena sekarang dipegang oleh Amerika. Gimana Mas Dian? Mantap, Pak. Oke. Nah, ini yang terakhir untuk materi kita. Sudah jelas ya, bahwa dunia itu bukan dimulai dari Westphalia, bukan dimulai dari sini, tapi sebelumnya. Nah, sekarang kan organisasi internasional. Dulu itu ada banyak sekali perkumpulan. Misalnya Imperium, Belanda itu dulu punya federasi yang menghubungkan negara-negara jajahannya itu, Suriname, Afrika Selatan, Indonesia, Hindia Belanda waktu itu. Dulu juga ada negara kota, polis ya, Dewan Ampiktonik dari Yunani, dan seterusnya. Jadi organisasi internasional itu bukan satu-satunya bentuk yang pernah ada, dan barangkali kesini itu nanti bentuknya apa kita belum tahu. Jadi teman-teman di sini bisa melihat secara lebih luas. Gimana Mas? Pak, sebenarnya tadi apa sih Pak makna penting dari pernyataan di atas itu bahwa dunia itu sebenarnya nggak bermula dari Westphalia? Oke, pertanyaan di sini adalah teman-teman bisa mulai membaca situasi. Membaca situasi itu artinya menyiapkan apa kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Karena ini yang ini kuat aja berubah, kuat berubah, akhirnya jadi sini. Dulu Majapahit itu gedenya seperti apa? Sampai Filipina, sampai Singapura, sampai Malaysia. Jadi dengan begini teman-teman tahu, oh ternyata ini itu mungkin belum final. Makanya saya harus siap-siap apa nih? Saya harus punya peran apa nih? Saya harus berkontribusi apa untuk bangsa Indonesia misalnya. Kan gitu. Oke, itu ya materinya. Terus kemudian ini ada pertanyaan untuk teman-teman jawab. Ya, yang pertama adalah definisikan organisasi internasional dengan kalimat Anda sendiri, kemudian sebutkan 2 unsur atau kata kunci yang menurut Anda paling penting. Oke, silahkan, bisa dijawab. Oke Mbak Iza lagi ya, pangkat 4 nih. Yang pertama adalah definisi organisasi internasional merupakan wadah kerjasama yang dibentuk
dari setiap negara untuk mencapai tujuan bersama, di mana melalui aturan struktural dan mekanisme yang sudah disepakati. Lalu kalau dua unsur atau kata kunci yang menurut saya penting itu ada unsur kerjasama. Karena apabila tidak ada kerjasama, masalah itu tidak bisa ditangani oleh satu negara saja. Oke. Kompleks. Lalu unsur kedua yaitu tujuan dan aturan bersama. Tujuan itu memberikan arahan pada organisasi. Oke. Sedangkan aturan itu memberikan keberlancaran dalam berjalannya. Oke, terima kasih jawaban yang sangat berbobot. Saya kira teman-teman bisa ngambil jawaban dari Mbak Iza buat besok andai kata saya keluarkan ini dalam soal ujian. Oke ya. Satu lagi mungkin untuk mengkonfirmasi pengetahuan kita. Oke, Mas Ihsan. Menurut saya pribadi, organisasi internasional itu merupakan sebuah lembaga yang mempertemukan negara atau aktor dari negara yang berbeda untuk membahas dan menangani kepentingan bersama secara teratur. Dan menurut saya pribadi juga ada dua unsur atau kata kunci. Yang pertama itu aktor dari negara yang berbeda. Oke. Di mana kata kunci itu menunjukkan sifat internasional karena keanggotaan atau keterlibatannya itu melampaui satu wilayah negara. Oke. Terus yang kedua itu adalah kepentingan bersama, di mana organisasi internasional itu sebenarnya dibentuk karena para anggotanya memiliki persoalan atau sasaran yang perlu dikelola secara bersama-sama. Oke, terima kasih. Ini jawaban yang tidak kalah berbobot dan beda. Tadi Mbak Iza kerjasama dan tujuan, Mas Ihsan aktor dan kepentingan. Nah, teman-teman, ini semua peta konsep ini nanti yang akan teman-teman gunakan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Karena ini tadi akan dikemas dengan teori, dengan analisis, studi kasus. Oke. Itu ya teman-teman, barangkali tadi belum sempat mencatat, bisa difoto. Yang sudah mencatat, kalau salah ya dibenarkan. Gitu. Oke, teman-teman, masih ada yang mengganjal dari pertemuan ini? Sudah paham semua? Sudah. Oke, kalau gitu sampai jumpa di pertemuan ketiga, yaitu kita membahas salah satu yang ada di sini, yaitu PBB. Sebelum kita masuk ke yang lain, kita terakhir di sini. Gitu ya teman-teman, sampai jumpa pekan depan, sehat selalu. Saya tutup dan saya akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yuk. Baik, demikian penyampaian PDD UKT-PT bidang pengajaran pada mata kuliah Organisasi Internasional. Saya Reza Nurmansyah, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.